Kayaknya ke depannya ini bakal jadi cerita haram ya, tapi cewek-ceweknya itu bonekanya si Ike yang hidup. Kocak juga ya si Ike ngumpulinnya boneka cewek-cewek doang. Cerita bermula dari Ike, seorang pengguna boneka. Dia dan partinya sedang berada di sebuah dungeon. Pekerjaan Ike di party itu cuma mengumpulkan batu sihir aja. Di sebuah ruangan, sang hero yang bernama Node tidak sengaja mengaktifkan sihir teleportasi yang membuat mereka pindah ke ruangan yang terdapat monster ranking A, Minotaur. Mereka pun kabur, lalu Ike menghambat monster itu menggunakan bonekanya, yang dia beri nama Freya. Ike menginstruksi Freya untuk menyerang kaki monster itu, lalu langsung kabur. Sampai mereka tiba di sebuah jembatan, Ike berencana menghambat monster itu, lalu langsung menyeberang jembatan. Namun tiba-tiba Node menghancurkan jembatan itu. Node membuat Ike sebagai umpan. Saat Minotaur menyerang Freya, Ike pun menyelamatkan Freya dan lalu jembatan itu hancur. Ike terjatuh sambil memeluk Freya agar Freya tidak rusak. Lalu tiba-tiba Ike mendengar suara yang bilang kalau kondisinya sudah terpenuhi dan bonekanya dapat kekuatan untuk bertindak sendiri. Saat Ike terbangun, dia disapa oleh bonekanya, Freya. Ike masih tidak percaya, Freya tidak terlihat seperti boneka lagi, dia seperti manusia sungguhan. Nah, itu chapter 1 dari komik Fugusoku Ningyosukai no Nariagari. Sebenarnya judul resminya itu lebih panjang. Judul resminya itu Fugusoku Ningyosukai no Nariagari. Bisoujo Ningyo to Saikyo Made Saikosoku Denoburi Sumeru. Kalau dalam judul fan translation Inggrisnya itu Rise of the Unfortunate Job Puppeteer Rise up to the strongest with a beautiful girl doll at the fastest speed. Pas gue buat video ini, manga ini baru keluar, dan chapter yang udah keluar juga belum banyak ya. Kalau yang udah diterjemahin sih ada 3 chapter ya, itu juga fan translation, bukan resmi. Sekarang gue akan kasih impresi gue sehabis baca chapter 1 dari manga Fugusoku Ningyosukai no Nariagari. Ini kayaknya ceritanya klise banget ya, tapi gue tertarik sih. Mungkin emang guilty pleasure gue cerita-cerita kayak gini kali ya. Kalau ngelihat dari promotional artnya sih, kayaknya kedepannya ini bakal jadi cerita haram ya. Tapi cewek-ceweknya itu bonekanya si Ike yang hidup. Kocak juga ya si Ike ngumpulinnya boneka cewek-cewek doang. Karena pas gue buat video ini udah ada 3 chapter, jadi gue juga sebenarnya udah baca sampai chapter 3. Yang gue rasain sih pace-nya lambat banget di komik ini. Kayak ancaman yang ada di cerita ini sampai chapter 3 masih sama aja gitu. Kayaknya sih gue bakal nunggu sampai chapter 7 atau 10 dulu kali ya sebelum lanjut baca. Yang pasti sih gue masih akan tetap lanjut baca ya, karena biasanya di cerita kayak gini, yang gue tungguin itu pasti Ike ketemu lagi sama Node. Mudah-mudahan bakal jadi katarsis. Kalau misalnya pas ketemu Node si Ike maafin gitu aja, gue bakal kesel banget sih. Mudah-mudahan aja nggak jadi kayak gitu ya. Selain Node, gue sebenarnya masih penasaran sih sama karakter-karakter lainnya di part itu. Soalnya di chapter 1 kayaknya kerasa semuanya pada kesel gitu ya sama si Node. Gue juga masih bingung sebenarnya kenapa pada mau party sama si Node. Apa cuma karena dia hero kali ya? Gue berharap bakal lebih dijelajah lagi karakter-karakter sampingannya itu. Kalau dari arah ceritanya gue sebenarnya masih bingung juga sih. Ike ini mau ngapain gitu gue belum tahu. Yang pasti kan sekarang dia mau keluar dari dungeon ini. Tapi tujuan hidup dia mau ngapain gitu gue belum tahu. Karena nggak mungkin kan ceritanya tamat pas Ike udah berhasil keluar dari dungeon ini. Mungkin pas udah keluar dari dungeon sih Ike baru tahu dia mau ngapain di hidupnya. Tapi yang gue rasa sih ya kayak ceritanya bakal lebih banyak terjadi di dungeon daripada di luar. Soalnya gue udah baca sampai chapter 3 dan si Ike masih berusaha keluar dari dungeon aja. Yang gue suka banget dari manga ini sebenarnya dari gambarnya sih, terutama gambar karakternya. Kalau dari backgroundnya mungkin karena ini settingnya di dalam dungeon kali ya, jadi gambar backgroundnya cuma ruangan polos-polos aja, tapi gambar karakternya detail banget, gue suka banget. Kalau dari desain monsternya sih standar aja lah ya, nggak ada yang spesial. Tapi kalau dari desain karakternya gue suka sih, lumayan unik-unik menurut gue. Kecuali si Ike. Kalau si Ike sih standar karakter utama ya, rambut hitam poni. Di manga ini yang uniknya karakter-karakter bonekanya. Dan malah gue masih lebih suka desain karakter partinya si Ike daripada si Ike-nya. Seperti yang gue bilang tadi, gue pasti masih akan lanjut baca komik ini, tapi gue bakal nunggu sampai seenggaknya ada 7 atau 10 chapter lah. Pas gue buat video ini, manga ini udah ada fan translationnya untuk 3 chapter. Yang Inggris ada, yang Indonesia juga ada. Tapi yang bahasa Indonesia kalau pas gue buat video ini sih masih 1 chapter ya. Kalau gue bacanya itu di Manga Dex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia, gue taruh linknya di deskripsi. Segitu aja first read dari gue untuk komik Fugusoku Ningyosukai no Nariagari. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.